Eternal Secret King, Chapter 116. Bab 116, apa yang dia sempurnakan. Terlepas dari ejekan orang banyak, Suzimo tetap tanpa ekspresi. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dia langsung berjalan ke Weapon Refinement Hall. Karena dia telah menghabiskan 3 bulan di Aripik dan berusaha keras untuk belajar tentang formasi pedang, kultivasi Suzimo belum mencapai kondensasi Ki level 9 yang diharapkannya. Tapi tentu saja, masih ada beberapa hari lagi sebelum pertarungan terakhirnya dengan Feng Haoyu. Jika Suzimo mengambil kesempatan untuk berkultivasi selama beberapa hari, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai kondensasi Ki level 9. Kak, semoga berhasil. Suara kecil yang gendut terdengar dari kerumunan saat dia memukulkan tinjunya ke arah Suzimo. Sambil tersenyum, Suzimo menganggukkan kepalanya dan memasuki Weapon Refinement Hall. Di dalam aula, Suei dan yang lainnya menganggukkan kepala untuk menyambut Suzimo. Saudara muda Su, jangan biarkan ucapan jahat itu mengalihkan perhatianmu. Tenangkan dirimu dan kamu pasti akan menang. Suei berbisik saat Suzimo berjalan melewatinya. Ya, kamu juga, kakak senior Suei. Suzimo menjawab sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya telah berhasil mengolah api roh level 2 sekarang. Aku mungkin juga tidak akan kalah dari Feng Haoyu, mata Suei bersinar dengan percaya diri. Tidak mudah bagi seseorang di alam kondensasi Ki mereka untuk mengolah api roh level 2 juga. Kali ini, Suzimo tidak berdiri di belakang aula. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dan berdiri di baris yang sama dengan Feng Haoyu. Aura tegang berangsur-angsur menyebar ke seluruh aula. Saudara muda Su, saya belum melihat Anda selama setengah tahun. Meskipun kultivasi Anda tidak meningkat banyak, Anda tampaknya menjadi lebih berani. Feng Haoyu melirik Suzimo dan berkata dengan lembut. Aku selalu berani. Nada suara Suzimo acuh tak acuh karena dia bahkan tidak menoleh. Feng Haoyu melanjutkan, jika kamu memohon belas kasihan dan mengaku kalah sekarang, aku akan memberimu wajah setelah puncak roh berhadapan dan membiarkanmu menderita kekalahan yang tidak terlalu memalukan. Apakah begitu? Suzimo tersenyum dengan tenang. Tentu saja, Feng Haoyu tidak hanya ingin bertengkar dengan Suzimo. Tujuan utamanya adalah mengacaukan pikiran Suzimo. Baik itu penyempurnaan senjata atau eliksir, gangguan sekecil apapun dapat mengakibatkan kegagalan. Sayangnya, Feng Haoyu tidak mengatur tujuannya. Kedua pukulannya tampak seperti mengenai kapas dan tidak berbahaya. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu sesuatu. Bibir Feng Haoyu melengkung saat dia mengulurkan telapak tangannya. Dengan desir, nyala api naik di dalamnya. Warna merah tua, itu adalah api roh level 2. Segera setelah itu, telapak tangan Feng Haoyu bergerak saat angin roh disuntikkan ke api roh level 2. Swoosh! Nyala api semakin besar dan warnanya semakin intensif, berubah menjadi merah dalam sekejap mata. Api roh tingkat 3. Segera, suara Feng Haoyu terdengar. Aku juga berhasil mengolah api roh level 3. Di depanku, dukungan terbesarmu bukanlah apa-apa. Jelas bahwa Feng Haoyu mencoba memberikan lebih banyak tekanan pada Suzimo. Semakin banyak tekanan yang dialami Suzimo, semakin gugup dia dan semakin mudah dia melakukan kesalahan. Deru keterkejutan menguasai kerumunan di luar saat mereka melihat api roh level 3 di telapak tangan Feng Haoyu. Awalnya, saya pikir pertandingan pertama ini akan sangat intens. Sekarang, sepertinya Suzimo tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Itu benar, dengan tingkat api roh yang sama, bagaimana teknik penyempurnaan senjata Suzimo bisa cocok dengan kakak senior Feng? Mata Suei menjadi gelap. Dia telah memberikan segalanya untuk menumbuhkan api roh level 2. Dia mengira dia bisa bersaing dengan Feng Haoyu, tapi dia masih sedikit terlalu lemah. Murid-murid lain yang berpartisipasi dalam pertarungan itu tampak muram dan gugup. Di dalam aula, Suzimo adalah satu-satunya yang tenang seperti biasa. Dia hanya meliriknya sebentar sebelum berbalik. Kelima master puncak tidak bisa tidak memuji secara internal ketika mereka melihat apa yang terjadi. Tidak peduli apapun, sikap tenang dan tenang Suzimo sudah cukup untuk berdiri di atas semua orang. Pria tua yang acak-acakan itu berdiri dan memberi isyarat untuk diam dengan kedua tangan saat kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Semua murid yang berpartisipasi dalam pertarungan Weapon Peak dapat tampil dan memilih material roh. Terserah Anda senjata apa yang ingin Anda buat. Setelah penyempurnaan selesai, pemenang akan diadili setelah senjata diserahkan. Petik 2. Begitu lelaki tua acak-acakan itu mengatakan itu, para murid di aula pergi dan memilih komponen roh yang mereka inginkan. Ada lebih dari 10 jenis komponen roh yang ditampilkan dengan mayoritas terdiri dari biji emas murni, bahan utama yang dibutuhkan untuk memurnikan pedang terbang. Jumlah komponen roh lainnya relatif lebih sedikit. Langkah pertama penyempurnaan senjata, pemilihan material, membutuhkan beberapa pengetahuan juga. Jika seseorang ingin menyempurnakan pedang terbang, selain biji emas murni, mereka hanya membutuhkan 2 atau 3 komponen roh tambahan lainnya. Jika mereka menambahkan terlalu banyak, akan ada terlalu banyak pemotor yang akan menghasilkan penyempurnaan yang sulit dengan waktu yang lebih lama. Selama setiap puncak senjata berhadapan, tidak ada murid yang bisa menyempurnakan senjata roh tingkat rendah. Semua orang menyempurnakan senjata roh semu. Karena itu, mereka dinilai berdasarkan kualitas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Tak lama kemudian, banyak murid selesai dengan pemilihan material. Suzimo adalah satu-satunya yang masih berkeliaran di sekitar komponen roh memikirkan sesuatu. Sekarang dia sudah memiliki 6 pedang terbang, tampaknya berlebihan untuk menyempurnakan yang lain. Setelah banyak berpikir, dia mengambil sedikit komponen roh yang berbeda dan kembali. Tindakannya itu menarik ejekan banyak orang. Semakin banyak jenis komponen roh, semakin berat senjata yang dibuat. Jika dia menyempurnakan pedang terbang, itu akan kehilangan keunggulannya karena gesit dan itu tidak akan sepadan. Apakah itu Suzimo bodoh atau apa? Jangan bilang dia mencoba memperbaiki palu besar, kan? Haha. Dari kelihatannya, itu mungkin. Jangan tertawa. Siapa tahu, dia mungkin mencoba menyempurnakan pedang terbang raksasa yang akan menakutimu. Ada keributan di luar aula. Bahkan lelaki tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening bingung dengan apa yang dilakukan Suzimo. Para murid kembali ke posisi masing-masing dan mengeluarkan tripod senjata mereka. Mereka semua sudah siap. Dengan lambaian tangannya, lelaki tua yang acak-acakan itu berkata dengan muram, biarkan puncak senjata saling berhadapan. Saat dia mengatakan itu, aula dipenuhi api. Bola api roh menari-nari di telapak tangan banyak murid, menerangi aula dengan warna merah. Kerumunan di luar juga sudah tenang. Di antara mereka, api roh level 3 Feng Haoyu dan Suzimo adalah yang paling menarik perhatian. Tepat setelah mereka adalah api roh level 2 milik Sui. Langkah kedua penyempurnaan senjata, pemanasan tripod. Hampir pada saat yang sama, Feng Haoyu dan Suzimo adalah orang pertama yang melakukan pemanasan tripod dan memasukkan komponen roh mereka.
Kedua gerakan mereka sangat lancar, jelas mereka telah berusaha keras. 5 Master Puncak mengangguk setuju. Api merah menyala di bawah tripod senjata mereka saat suhu di dalamnya naik. Tak lama kemudian, komponen roh menunjukkan tanda-tanda meleleh. Karena Suzimo memiliki campuran komponen roh yang lebih luas, kecepatan peleburannya ternyata lebih lambat. Bahkan dengan api roh level 3, Suzimo telah tertinggal di belakang sebagian besar murid untuk langkah ini. Setelah 1 jam, cairan di dalam tripod Feng Haoyu tidak lagi berkurang dan peleburan pertama selesai. Di dalam tripod senjata Suzimo, komponen roh baru saja mulai meleleh. Membakar merah-merah, mereka menggelegak dan kotoran terus dibersihkan. Saat itu, keunggulan Feng Haoyu terlihat jelas karena dia jauh di depan Suzimo. Namun, Suzimo tidak terburu-buru. Tanpa tergesa-gesa, dia melihat komponen roh di dalam tripodnya dan terus meningkatkan suhu apinya untuk membersihkan sebanyak mungkin kotoran. Pada saat Feng Haoyu selesai dengan penempaan dan mulai menempa, Suzimo baru saja selesai dengan peleburan, dia berada 2 langkah penuh di belakang. Jumlah cairan komponen roh yang tersisa di tripod senjata Suzimo cukup signifikan. Itu lebih dari cukup untuk menyempurnakan beberapa pedang terbang, apalagi satu. Senjata roh macam apa yang dia sempurnakan? Pertanyaan itu terlintas di benak semua orang. Eternal Secret King, Chapter 117. Bab 117 Takut. Yang ingin disempurnakan Suzimo adalah kapak raksasa. Selama periode waktu ini, sedikit lemak telah banyak membantunya. Terakhir kali mereka berdua bertarung, Suzimo secara tidak sengaja menggali 5 lubang ke dalam kapak raksasa kecil yang gendut. Kapak raksasa ini dibuat untuk sedikit gemuk. 1 jam lagi berlalu, para pembudidaya lain telah mulai menempa tetapi Suzimo baru saja selesai melebur. Dengan asumsi posisi lotus, dia memulihkan kiroh sambil menunggu tripod senjata menjadi dingin. Beberapa murid sudah tersingkir oleh langkah ini. Murid-murid itu tidak berhasil mengendalikan suhu dan gagal memalsukan, menyia-nyiakan semua upaya mereka sebelumnya. 15 menit lagi berlalu. Tiba-tiba, Suzimo berdiri dan menciptakan sepasang tangan menggunakan spirit ki. Mencapai tripod senjata, dia mulai menempa. Di sisi lain, suara gemerincing terdengar. Feng Haoyu sudah marah. Setiap kali palu anginnya mendarat, itu akan menghilangkan beberapa kotoran dari pedang terbang itu, membuatnya semakin kokoh. Setiap serangan palu angin pada pedang terbang merah akan membuat bunga api berterbangan. Mendarat di bagian bawah tripod, percikan itu sebenarnya adalah kotoran dari pedang terbang. Di sisi Suzimo, dia selesai menempa. Apa itu? Kapak raksasa. Selain itu, kapak itu terlalu bodoh. Mengontrolnya hanya akan membuang kiroh. Siapa yang akan menggunakannya? Itu benar, kapak itu telah kehilangan kelincahan dan ketangkasan yang seharusnya dimiliki oleh senjata roh. Sebaliknya, itu lebih seperti senjata yang akan digunakan oleh bajingan kasar tanpa keuntungan apapun. Di luar aula, banyak murid sudah membuat kesimpulan tentang kapak Suzimo. Sedikit berlemak adalah satu-satunya yang jantungnya berdetak kencang. Mengedipkan matanya, sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Ekspresi Suzimo tenang seperti biasa. Setelah menempa, dia menyalakan api roh level 3 sekali lagi dan mulai memanaskan kapak raksasa. Tidak butuh waktu lama sebelum kapak raksasa itu dipanaskan hingga menjadi kristal merah. Saat Suzimo akan mulai marah, Feng Haoyu sudah selesai dengan langkah itu. Pada saat itu, Feng Haoyu ragu-ragu. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan roh yang sangat penting. Saat ini, keunggulan Feng Haoyu sudah jelas. Baik itu dalam hal bentuk senjata roh atau kecepatan penyempurnaan, dia lebih unggul dari Suzimo. Namun, jika dia gagal mengumpulkan roh dan pedang terbangnya meledak, dia akan tersingkir di tempat. Keberanian yang luar biasa diperlukan bagi seseorang untuk mencoba mengumpulkan roh. Dalam beberapa bulan terakhir, Feng Haoyu benar-benar berhasil mengumpulkan roh sekali. Namun, dia tidak berani bertaruh pada momen krusial seperti itu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Feng Haoyu memutuskan untuk menyerah pada pengumpulan roh dan mencelupkan pedang terbangnya ke dalam air dingin. Dengan dentang, asap hijau mengepul saat pedang terbang terbentuk. Feng Haoyu sekarang adalah orang pertama yang menyempurnakan senjata roh dalam pertarungan puncak senjata. Dia meletakkan pedang terbang di meja depan dan kembali ke posisinya, menatap Suzimo dengan tenang. Kakak Feng menang, itu benar. Kecuali jika Suzimo berhasil mengumpulkan roh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Berhasil dalam pengumpulan roh. Fufu, bisakah itu terjadi? Jangan lupa, dia baru bergabung dengan sekte tersebut kurang dari setahun. Dalam situasi yang intens seperti itu, bahkan master penyempurnaan senjata tingkat lanjut akan memiliki tingkat keberhasilan pengumpulan roh yang jauh lebih rendah. Petik 2. Banyak murid Spirit Peak yang menonton di luar menghela nafas lega. Orang kedua yang menyelesaikan penempaan senjatanya adalah Sueyi dari Weapon Peak. Dengan level 2 Spirit Fire yang dimilikinya, kecepatan penempaan senjata Sueyi juga lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan roh. Tidak seperti Feng Haoyu, Sueyi tidak menyerah dan memilih untuk mencoba mengumpulkan roh. Ketika lelaki tua yang acak-acakan itu melihat itu, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Agar adil, Feng Haoyu memang cukup berbakat dalam penyempurnaan senjata, bahkan lebih dari Sueyi. Namun, dia tidak memiliki keberanian. Jika Feng Haoyu memilih untuk mencoba mengumpulkan roh, lelaki tua yang acak-acakan itu akan berpikir lebih baik tentang dia. Bahkan para murid yang tidak memiliki pengetahuan tentang penyempurnaan senjata, mereka tahu betapa sulitnya mencoba mengumpulkan roh. Oleh karena itu, pilihan Sueyi cukup menarik perhatian. Dengan ekspresi serius, Sueyi mengendalikan kiroh di dalam tripod senjata dengan hati-hati dan menyalurkannya ke arah pedang terbang. Retakan, suara renyah terdengar dari dalam tripod, bergema melalui aula keras dan jelas. Itu rusak. Sueyi menyadari ada sesuatu yang salah. Para murid yang menonton menggelengkan kepala mereka. Itu adalah suara retakan yang terbentuk pada pedang. Cukup benar, saat berikutnya, retakan lain terdengar. Sebuah ledakan menggema dari weapon tripod milik Sueyi saat pedang terbangnya meledak. Pecahan peluru ditembakkan ke dinding bagian dalam tripod, menghasilkan suara berdenting. Pengumpulan roh telah gagal. Sueyi terkekeh pahit sebelum menyingkirkan tripod senjatanya. Dia membungkuk ke 5 master puncak dan meninggalkan weapon refinement hall. Ledakan pedang terbang berarti dia tersingkir. Setelah itu, murid-murid lain menyelesaikan penyempurnaan senjata mereka. Selain Sueyi, tidak ada orang lain yang mencoba mengumpulkan roh. Saat itu, Suzimo menghela nafas lega setelah dia selesai dengan amarahnya. Swosh, swosh, swosh. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Suzimo. Beberapa murid Weapon Peak terlihat mengantisipasi. Suzimo sekarang menjadi harapan terakhir Weapon Peak.
Jika dia gagal, itu berarti puncak senjata nomor 1 akan diambil oleh murid dari puncak lain. Meskipun mereka semua dari sekte yang sama, itu bukanlah suatu kehormatan bagi murid-murid puncak senjata. Su Zimo berhenti sejenak dan tiba-tiba, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan tripod senjatanya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyerah pada pengumpulan roh? Saya tidak yakin. Jika Su Zimo ingin menyerah pada pengumpulan roh, yang harus dia lakukan hanyalah mengeluarkan kapak raksasa dari tripod senjata dan mencelupkannya ke dalam air dingin. Tidak perlu melepas tripod senjata. Tepat setelah itu, di depan semua orang, Su Zimo mulai menyalurkan ki roh di sekitarnya menuju kapak raksasa dengan ekspresi serius. Pengumpulan semangat. Dia telah memilih untuk mencoba mengumpulkan roh. Namun, ini adalah pemandangan yang cukup aneh di hadapan mereka. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada master refinemen senjata yang akan melepaskan tripod senjata mereka saat melakukan pengumpulan roh. Itu sama sekali tidak ada gunanya dan terlalu berbahaya bagi master penyempurnaan senjata. Jika pengumpulan roh gagal dan senjata roh meledak, orang pertama yang menderita adalah master penyempurnaan senjata itu sendiri. Ketika lelaki tua yang acak-acakan itu melihat itu, jantungnya berdetak kencang saat dia berdiri secara naluriah, ingin menghentikan Su Zimo. Namun, Su Zimo sudah mulai. Jika lelaki tua yang acak-acakan itu mengatakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Su Zimo, pengumpulan roh itu mungkin akan gagal. Sambil mengerutkan kening, lelaki tua yang acak-acakan itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum duduk. Dia sangat tegang dan bersiap untuk segera menyelamatkan Su Zimo. Feng Haoyu yang awalnya berdiri di samping Su Zimo terkejut dengan tindakan yang terakhir dan langsung mengelak. Saat itu, Su Zimo memalingkan kepalanya sambil mengumpulkan roh dan memberikan senyum palsu. Kenapa kamu berlari? Kamu takut? Pernyataan itu menyebabkan keributan di luar aula. Ketika sampai pada pengumpulan roh, seseorang biasanya harus fokus dengan sungguh-sungguh untuk mencegah kesalahan. Tidak ada yang akan berperilaku seperti Su Zimo, dia tidak hanya melepas tripod senjatanya, dia bahkan mengobrol dengan orang lain. Bukankah itu hanya mengejar kematian? Namun, tidak ada yang tahu bahwa metode pengumpulan roh Su Zimo didasarkan pada persepsi rohnya. Bahkan jika dia terganggu, persepsi rohnya akan segera memperingatkannya tentang tanda-tanda kegagalan yang akan datang. Su Zimo kemudian secara alami akan berhenti. Gila, Feng Haoyu memarahi dengan dingin sebelum mundur beberapa langkah lagi. Awalnya ada beberapa murid lain di samping Su Zimo. Beberapa dari mereka baru saja selesai menyempurnakan senjata mereka. Namun, mereka bahkan tidak repot-repot menyerahkan pedang terbang mereka sebelum mereka menghindarinya seperti wabah. Beberapa murid masih menempa senjata roh mereka. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka lari tanpa mempedulikan senjata mereka di tripod, membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka sepasang kaki ekstra. Itu adalah kekacauan di dalam Weapon Refinement Hall. Dalam sekejap mata, selain 5 master puncak, tidak ada orang lain yang tersisa di sekitar Su Zimo. Eternal Secret King, Chapter 118. Bab 118, Nomor 1 Puncak Senjata. Ini adalah pertama kalinya adegan kacau ini terjadi selama pertarungan puncak senjata. Tapi tentu saja, itu juga karena tidak ada orang seperti Su Zimo dalam sejarah. Di mata semua orang, dia adalah orang gila yang tidak peduli dengan nyawanya. Saya pikir dia sengaja membuat heboh karena dia tahu dia akan kalah. Menurut saya, Su Zimo memiliki beberapa motif tersembunyi. Cara dia berperilaku sebelumnya tampak seolah-olah dia mencoba untuk menyakiti kakak senior Feng. Mungkin jika itu terjadi, mereka berdua tidak perlu bertengkar lagi. Kerumunan di luar aula penuh dengan tebakan. Su Zimo, apakah kamu akan mencoba mengumpulkan roh atau menyerah? Mengapa kamu melakukan sesuatu yang sangat aneh? Guru Spirit Peak, Wen Xuan, bertanya dengan kasar dengan alis berkerut. Su Zimo tertawa. Tentu saja aku mencoba mengumpulkan roh. Mengapa kamu melepas tripod senjatamu untuk mengumpulkan roh? Wen Xuan bertanya lagi. Mengapa tidak? Su Zimo membalikkan pertanyaannya, membuat Wen Xuan terdiam. Memang, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pengumpulan roh harus dilakukan di dalam tripod senjata. Tindakan Su Zimo sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Saat itu, Su Zimo menoleh untuk melihat Feng Haoyu sambil mengumpulkan semangat, terkekeh dan bertanya, Feng Haoyu, apakah menurutmu kamu akan menang? Feng Haoyu mendengus dengan dingin, aku tidak percaya kamu bisa berhasil dalam pengumpulan roh. Sangat baik, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Sebenarnya, selama percakapan singkat itu, Su Zimo telah mencoba beberapa pertemuan roh. Namun, dia berhenti tepat waktu setelah merasakan bahaya. Kali ini, jejak samar dari pola roh muncul di kapak tanpa peringatan apapun. Su Zimo sangat gembira, kesuksesan, berdengung. Dengan gemetar, kapak itu bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pola roh. Diskusi di luar aula berangsur-angsur mereda. Banyak murid menyaksikan dengan tercengang dengan mulut ternganga, bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Dia telah berhasil dalam pengumpulan roh. Bukankah mereka mengatakan bahwa pengumpulan roh itu sulit? Bagaimana Su Zimo berhasil menciptakan pola roh bahkan saat mengobrol santai? Belum lagi banyak murid di luar aula, bahkan 5 master puncak tertegun dan dipenuhi pertanyaan. Apakah itu keberuntungan, kebetulan, apa yang baru saja terjadi? Pada akhirnya, 4 master puncak lainnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang penyempurnaan senjata. Mereka semua menatap pria tua yang acak-acakan itu dengan penuh tanya. Merenung untuk waktu yang lama, lelaki tua yang acak-acakan itu tidak dapat memberikan jawaban dan menggelengkan kepalanya juga. Dengan keberhasilan Su Zimo dalam pengumpulan roh, tidak diragukan lagi statusnya sebagai orang nomor 1 dalam pertarungan ini. Wajah Feng Haoyu langsung berubah jelek, bahkan jika dia lebih cepat dalam menyempurnakan senjatanya, itu adalah senjata roh semu tanpa nilai apapun. Ia memenangkan. Haha, puncak kita menang. Bagus sekali, saudara muda Su. Setelah keheningan sesaat, serangkaian sorakan pecah dari kerumunan. Murid-murid Spirit Peak yang awalnya sangat memikirkan Feng Haoyu menundukkan kepala karena kalah. Bahkan pada saat ini, mereka masih bingung bagaimana Su Zimo berhasil mengumpulkan roh. Lebih jauh lagi, dia tampak seolah-olah dia sangat santai. Orang lain mungkin belajar tentang penyempurnaan senjata selama bertahun-tahun tanpa bisa menyempurnakan senjata roh tingkat rendah. Namun, pemuda ini bisa membuatnya bahkan saat mengobrol. Feng Haoyu menenangkan diri dengan cepat. Mencibir dengan dingin, dia berbalik untuk pergi. Sangat baik, sangat baik. Anda memenangkan putaran ini. Kami akan bersaing lagi di pertarungan Elixir Peak. Meskipun suaranya bisa didengar, dia sudah menghilang ke dalam kerumunan. Dengan dentang keras, Su Zimo mencelupkan kapak raksasa itu ke dalam air dingin.
Seketika, kapak raksasa tingkat rendah terbentuk. Bersinar dengan aura dingin, itu tampak hebat seolah-olah bisa membelah seluruh gunung. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata roh tingkat rendah? Prajurit perbaikan Kimana yang akan menggunakan kapak sebodoh itu. Benar-benar lelucon. Seorang murid Spirit Peak berkata dengan masam. Itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Itulah jenis senjata yang saya suka. Sedikit berlemak tidak senang di tempat. Murid senjata roh itu mencibir dengan dingin. Apa gunanya menyukainya? Itu bahkan bukan senjata rohmu. Saat itu, Su Zimo memberi isyarat kepada yang sedikit gemuk dan menyatakan, gendut, senjata ini dibuat untukmu. Ini, ambillah. Murid Spirit Peak yang berbicara memiliki ekspresi marah ketika dia menghilang ke kerumunan dengan sedih. Sedikit gemuk tersandung ke arah Su Zimo dengan penuh semangat. Menggosok kedua telapak tangannya yang gemuk, dia ingin tertawa tetapi dia malu. Bro, beneran, ini untukku. Sampai sekarang, si kecil gendut tidak membawa satu pun senjata roh tingkat rendah bersamanya. Dia tidak mengira Su Zimo akan membuatkan satu untuknya secara pribadi. Selain itu, kapak raksasa ini benar-benar cocok untuknya, seolah-olah itu adalah karya yang dibuat khusus. Dengan senjata roh tingkat rendah ini, sedikit gemuk pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus di puncak roh. Ya, terimalah. Su Zimo menganggukkan kepalanya dan menyerahkan kapak raksasa itu ke si kecil gemuk. Ketika sedikit lemak mengambil alih, dia tidak tahan untuk melepaskannya dan berkata dengan mabuk, aku akan memeluknya untuk tidur malam ini. Dengan itu, sedikit lemak mematuk ciuman basah pada kapak raksasa. 5 master puncak tersenyum ketika mereka melihat itu. Pemuda berambut coklat itu berkata dengan suara rendah, itu cukup bagus. Sayang sekali, jika Su Zimo dapat memanfaatkan kesempatan untuk membuat pedang terbang tingkat rendah untuk dirinya sendiri, dia mungkin meningkatkan peluangnya untuk menang melawan Feng Haoyu, kata Xuan Yi. Wen Xuan menggelengkan kepalanya. Perbedaan kekuatan antara dia dan Feng Haoyu terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh beberapa senjata roh tingkat rendah. Pria tua yang acak-acakan itu melambai. Apapun, Su Zimo dapat memilih senjata roh tingkat rendah yang diinginkannya dari kamar senjata roh untuk mendapatkan puncak senjata nomor 1. Bangkit, lelaki tua yang acak-acakan itu menyatakan, hasil dari pertarungan puncak senjata ini sudah jelas. Pemenangnya adalah Su Zimo, murid dari Weapon Peak. Banyak murid Weapon Peak bersorak keras. Pria tua yang acak-acakan itu melanjutkan, Su Zimo, datang dan jelaskan kepada kami arti mengapa Anda melepaskan tripod senjata Anda sebelumnya. Su Zimo tampak gelisah. Jangan khawatir, tidak ada perbedaan antara mereka yang di depan atau di belakang. Siapapun yang mencapai prestasi adalah master. Bagikan wawasan Anda agar kita semua dapat belajar darinya, pria tua yang acak-acakan itu menyemangatinya. Su Zimo berjalan ke arah lelaki tua yang acak-acakan itu dan berbisik, Tuan, metode saya tidak cocok untuk semua orang. Agar adil, Su Zimo adalah satu-satunya yang bisa mencoba metode pengumpulan roh itu, tidak ada orang lain yang bisa menirunya. Tidak masalah, sebutkan saja beberapa hal dengan santai, lelaki tua yang acak-acakan itu membujuk lagi. Tidak punya pilihan, Su Zimo menuju ke depan. Menghadapi banyak murid dari 5 puncak, dia terbatuk pelan. Di luar aula, banyak murid mendengarkan dengan saksama. Sebenarnya sudah menjadi kebiasaan pribadi untuk melepaskan tripod senjata. Saya hanya merasa itu akan membantu meningkatkan peluang saya untuk sukses dalam pengumpulan roh. Su Zimo menguatkan dirinya dan berkomentar dengan ambigu. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa komentar santainya melekat di benak banyak murid. Menghapus tripod senjata dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengumpulan roh. Melihat kilauan di mata banyak murid, Su Zimo melanjutkan dengan tergesa-gesa, melepas tripod senjata adalah tindakan yang berbahaya. Lebih baik jika semua orang tidak mencobanya. Meskipun dia mengatakannya dengan niat baik, banyak murid salah paham bahwa Su Zimo hanya mengatakannya karena dia tidak ingin mereka mempelajari metode pengumpulan rohnya. Oleh karena itu, untuk beberapa waktu setelah ini, para murid sekte mulai mengalami kecelakaan terus-menerus saat menyempurnakan senjata. Gagal mengumpulkan roh, mereka dibiarkan setengah mati oleh pecahan senjata roh yang meledak. Eternal Secret King, Chapter 119. Bab 119, Conate Spirit Weapon. Setelah pertarungan puncak senjata berakhir, banyak murid bubar secara bertahap. Pria tua yang acak-acakan itu menghentikan Su Zimo. Datang di depan kamar senjata roh, dia tertawa dan berkata, hadiah untuk puncak senjata nomor 1 adalah bisa mendapatkan senjata roh pilihannya di kamar senjata roh. Masuklah. Pencapaian Su Zimo untuk mencapai puncak senjata nomor 1 juga merupakan kehormatan bagi lelaki tua yang acak-acakan itu. Cara dia memandang Su Zimo dipenuhi dengan rasa bangga. Ruang senjata roh di puncak senjata dipenuhi dengan senjata roh semu dan tingkat rendah. Adapun senjata roh kelas menengah, hanya murid sekte dalam dari alam yayasan pendirian yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya di Ethereal Peak. Sebenarnya, mengingat kemampuan penyempurnaan senjata Su Zimo saat ini, senjata roh tingkat rendah tidak lagi menarik baginya. Namun, karena itu adalah kamar senjata roh sekte, dia memutuskan untuk melihat ke dalam. Ada berbagai jenis senjata roh di ruang senjata roh. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran? Pria tua yang acak-acakan itu bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah Anda punya saran, Tuan? Memang, aku punya satu. Pria tua yang acak-acakan itu merenung sejenak sebelum berkata, kamu harus bertarung dengan Feng Haoyu setelah 5 puncak saling berhadapan. Agar adil, Anda tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Itu jelas pernyataan eufemistik. Kelima master puncak merasa bahwa Su Zimo tidak memiliki peluang untuk menang. Orang tua yang acak-acakan itu melanjutkan, oleh karena itu, saya sarankan Anda memilih senjata roh pertahanan tingkat rendah. Dengan begitu, Anda tidak akan terluka parah bahkan jika Anda kalah. Secara umum, senjata roh dibagi menjadi 3 jenis. Untuk senjata roh ofensif, yang paling umum adalah pedang terbang. Ada juga senjata roh pertahanan seperti perisai, baju besi, dan cermin pelindung jantung. Terakhir, ada senjata roh pendukung yang tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kegunaan. Untuk senjata roh ofensif, semakin banyak pola roh dan semakin tinggi kelasnya, semakin banyak kekuatan membunuh yang mereka miliki. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi grade senjata roh pertahanan, semakin banyak kerusakan yang bisa dicegah. Su Zimo tidak berkomentar, menganggukkan kepalanya, dia memasuki ruang senjata roh. Deretan senjata roh ditampilkan di dalam ruang senjata roh dengan pedang terbang mengambil mayoritas ada senjata roh yang kurang defensif dan pendukung. Su Zimo melihat ke seluruh tempat dan tidak menemukan sesuatu yang berguna baginya. Untuk senjata roh pertahanan, dia bisa menyempurnakannya kapan saja dan dia tidak harus memilih salah satunya di sini. Adapun senjata roh lainnya, itu tidak terlalu berharga untuk kondisinya saat ini.
Tepat ketika Suzimo hendak secara acak mengambil senjata roh dan pergi, dia melihat cahaya keemasan bersinar sesaat di sudut matanya. Berhenti di jalurnya, dia berbalik untuk melihat. Setelah memeriksa tempat itu, dia tidak menemukan sumber cahaya keemasan itu. Dia berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Berdiri tanpa bergerak di tempat dan berhenti sejenak, cahaya keemasan bersinar sekali lagi. Kali ini, Suzimo melihatnya dengan jelas. Sumber cahaya keemasan berasal dari tanah di sudut bagian senjata roh pertahanan. Mengapa tanah memantulkan cahaya keemasan? Merasa ada yang tidak beres, dia berjalan mendekat untuk melihat lebih baik. Tanah tampak ditutupi oleh kain sutra emas yang dipenuhi debu. Sepertinya itu dibiarkan di sana untuk waktu yang lama tanpa ada yang peduli. Cahaya keemasan dipantulkan dari bawah debu tebal yang menutupinya. Di ruang senjata roh, baik itu senjata roh semu atau tingkat rendah, semuanya ditempatkan di rak masing-masing. Apa alasan kain sutra emas itu dibuang ke tanah? Suzimo menggunakan lengan bajunya untuk menyeka debu, melihatnya dengan saksama. Kain sutra emas terlihat seperti pelindung dalam untuk pertahanan. Ditenun dengan benang emas, itu hanya lapisan tipis. Dengan tambahan lapisan debu yang menutupinya di tanah, sulit untuk menyadarinya bahkan saat orang lewat. Itu, tampaknya, menjadi senjata roh semu. Alasan mengapa itu, terlihat, adalah karena ada satu pola roh pada armor itu. Namun, itu dipecah menjadi beberapa bagian dan bahkan menyuntikkan ki roh ke dalamnya tidak cukup untuk melepaskan kekuatannya sebagai senjata roh. Namun, ada hal yang aneh. Jika senjata roh menerima pukulan yang menghancurkan, pola roh akan menghilang daripada pecah menjadi beberapa bagian. Nyatanya, sebagian besar senjata roh akan hancur juga. Namun, armor di hadapannya tidak hanya sempurna, pola rohnya juga tidak menghilang. Itu cukup kontradiktif. Suzimo merenung sejenak dan memutuskan untuk mengambil senjata roh semu ini sebagai hadiahnya. Memperluas telapak tangannya, dia meraih baju besi bagian dalam emas di tanah dengan santai. Saat dia hendak berbalik dan pergi, ekspresinya berubah. Aku tidak bisa mengangkatnya. Armor sutra emas masih tergeletak tak bergerak di tanah. Meskipun Suzimo tidak mengaktifkan kekuatan darahnya, satu cengkeramannya memiliki setidaknya 1 ton kekuatan. Bagaimana benda ini begitu berat? Suzimo terkejut. Menggunakan kedua tangan, dia meraihnya. Namun, armor bagian dalam emas itu hanya sedikit terangkat dengan sebagian besar masih berada di tanah. Akhirnya, Suzimo mengerti mengapa baju besi bagian dalam berwarna emas dibiarkan begitu saja di tanah. Jika diletakkan di rak batu, mereka akan hancur seketika. Hati Suzimo tergerak, dia melepas tas penyimpanannya dan menyalurkan darahnya. Seketika, matanya bersinar merah terang dan pembuluh darahnya muncul. Saat kekuatan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, dia menarik armor emas bagian dalam dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tidak peduli seberapa berat sesuatu, itu akan seringan udara di dalam tas penyimpanan. Perlahan, Suzimo menyusun darahnya dan setelah wujud iblisnya menghilang, dia berjalan keluar dari ruang senjata roh. Apakah kamu sudah memilih? Pria tua yang acak-acakan itu menunggu di luar saat dia bertanya saat Suzimo keluar. Menganggukkan kepalanya, Suzimo ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku melihat armor dalam emas yang aneh di dalamnya. Saya tidak tahu dari mana asalnya tetapi saya membawanya keluar. Armor batin emas. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia berseru, armor sutra emas mistik. Armor sutra emas mistik. Jadi, itulah nama senjata roh semu itu, gumam Suzimo pelan. Senjata roh semu. Tatapan pria tua yang acak-acakan itu berubah menjadi aneh. Bukankah itu senjata roh semu? Aku melihat pola roh di atasnya, tapi dipecah menjadi beberapa bagian dan tidak bisa digunakan. Bukankah itu dianggap hanya sebagai senjata roh palsu? Tanya Suzimo. Pria tua yang acak-acakan itu tampak emosional ketika dia bertanya, Suzimo, apakah kamu tahu ada berapa tingkatan yang berbeda untuk senjata roh? 4. Inferior, menengah, superior, dan tertinggi, jawab Suzimo. Berhenti sejenak, Suzimo mengingat spekulasi yang dia miliki sebelumnya dan melanjutkan, jika 4 pola roh menciptakan tingkat tertinggi, mungkin ada tingkat sempurna dengan 5 pola roh. Pria tua yang acak-acakan itu memberikan pandangan setuju dan mengangguk. Tidak buruk, memang, ada senjata roh yang sempurna di atas nilai tertinggi. Tepat setelah itu, lelaki tua yang acak-acakan itu bertanya lagi, tapi, tahukah kamu apa yang di atas nilai sempurna? Masih ada lagi setelah nilai sempurna. Suzimo terkejut. Dengan suara yang dalam, lelaki tua yang acak-acakan itu berkata, Conate datang setelah sempurna. Senjata roh bawaan. Apa itu senjata roh bawaan? Mereka diciptakan oleh alam semesta dan terbentuk setelah menyerap ki roh dalam jumlah yang tak ada habisnya. Senjata roh yang sempurna memiliki 5 pola roh tetapi senjata roh bawaan memiliki 6. Yang keenam dikenal sebagai pola bawaan. Eternal Secret King, Chapter 120. Bab 120, Makhluk Kuat yang Mengerikan 1000 tahun lalu. Pola bawaan. Suzimo mengerutkan kening sambil berpikir keras. Pria tua yang acak-acakan itu melanjutkan, segmen yang rusak pada Mystic Gold Silk Armor adalah pola bawaan. Karena bawaannya, Master Refinement senjata pasca Natal tidak dapat membuatnya, tidak peduli seberapa kuat mereka. Suzimo secara bertahap kembali sadar. Terkejut, dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan, apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa baju besi sutra emas mistik adalah senjata roh bawaan? Dulu, pria tua yang acak-acakan itu tenggelam dalam kenangan saat dia menceritakan dengan perlahan, dikatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, armor sutra emas mistik adalah salah satu senjata roh pertahanan terkuat dan terkenal di dunia kultivasi. Namun, itu bertemu dengan kerusakan dahsyat dan 5 pola roh pasca kelahirannya dihancurkan, hanya menyisakan pola bawaan yang dipecah menjadi beberapa segmen. Karena senjata roh bawaan sangat kuat, apa yang menghancurkannya? Suzimo mau tidak mau bertanya. Ada banyak hal yang bisa. Pria tua yang acak-acakan itu tertawa. Senjata roh bawaan hanyalah senjata roh pada akhirnya. Senjata roh di atas adalah senjata Dharma. Untuk Golden Core, senjata roh adalah jenis peralatan terbaik. Namun, begitu Anda mencapai alam Naschen Soul, Anda secara alami akan dapat membuat senjata Dharma dan tidak lagi menggunakan senjata roh. Senjata Dharma yang kuat mampu melenyapkan senjata roh bawaan. Itu adalah item dengan level yang sangat berbeda. Suzimo secara kasar mengerti. Tidak peduli seberapa tajam senjata di dunia fana, mereka juga mudah dihancurkan oleh senjata roh para pembudidaya. Jadi, mengapa Mystic Gold Silk Armor ini ada di ruang senjata Spirit Weapon Peak? Suzimo merasa karena itu adalah senjata roh bawaan, itu harus lebih kuat dari senjata roh lainnya bahkan jika itu dihancurkan. Pria tua yang acak-acakan itu menggelengkan kepalanya. Armor sutra emas mistik hanya memiliki pola bawaan yang rusak dan setara dengan senjata roh semu. Meskipun bisa memblokir senjata tajam, itu tidak bisa bertahan melawan teknik roh tanpa pola roh.
Dengan kata lain, meskipun pedang seorang kultivator tidak akan mampu memotong armor sutra emas mistik, energi yang dimiliki oleh pedang terbang itu masih akan menembusnya dan menghancurkan tubuh di bawahnya. Jika pihak lain adalah penggarap pendirian yayasan dan diserang dengan teknik roh, armor sutra emas mistik tidak akan berguna sama sekali. Orang tua yang acak-acakan itu melanjutkan, selain itu, meskipun Mystic Gold Silk Armor dihancurkan, ia masih mempertahankan berat lamanya 5 ton. Kultivator mana yang bisa menanggungnya? Itulah alasan mengapa tidak ada yang menyentuhnya selama 1000 tahun terakhir. Itu hampir merupakan senjata roh yang tidak berguna. 5 ton. Bahkan saat itu, tidak banyak Golden Core yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memakainya. Seolah lelaki tua yang acak-acakan itu mengingat sesuatu, ekspresinya tampak agak sedih. Su Zimo secara alami tahu betapa beratnya Mystic Gold Silk Armor itu. Jika dia tidak mengaktifkan kekuatan darahnya, dia tidak akan mampu mengangkat armor bagian dalam yang tampaknya tipis itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia bertanya, karena armor sutra emas mistik ini ada di sini, apakah itu berarti seseorang dari sekte kita pernah memakainya? Pria tua yang acak-acakan itu tetap diam. Siapa orang itu? Apakah dia masih di sekte? Su Zimo bertanya karena penasaran. Mata pria tua yang acak-acakan itu berkibar. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi di sekte kita dan aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya hanya mendengar desas-desus tentang itu. Dikatakan bahwa dia adalah makhluk yang kuat dari sekte kami 1000 tahun yang lalu. Di wilayah utara daratan Tianhuang, dia tak terkalahkan di antara pendirian yayasan dan inti emas. Tidak ada orang yang bisa menantangnya. Su Zimo terkejut. Seseorang yang tak terkalahkan melalui seluruh dunia. Seberapa menakutkan itu? Apa yang terjadi setelah itu? Su Zimo langsung bertanya. Saya tidak yakin. Namun, rumor tentang dia menghilang setelahnya. Apakah dia mati? Su Zimo mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, tidak, seseorang yang sekuat itu tidak akan mati dengan mudah. Tetapi mengapa orang itu tidak lagi berada di sekte dan sepertinya lelaki tua yang acak-acakan itu tidak mau membicarakannya? Apakah dia melakukan semacam pelanggaran? Setelah keheningan sesaat, lelaki tua yang acak-acakan itu melanjutkan, sejak sekte kami membentuk formasi 8 distres, hanya ada 2 orang yang menjalaninya sepenuhnya. Yang satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah dia. Mulut Su Zimo sedikit terbuka. Pria tua yang acak-acakan itu melambai, tampak kesal. Kembalikan Mystic Gold Silk Armor dan pilih item lain. Lagi pula kau tidak bisa menggunakannya. Mengingat situasi Su Zimo saat ini, armor sutra emas mistik tidak cocok untuknya. Namun, untuk beberapa alasan, Su Zimo merasa bahwa dia mungkin dapat memanfaatkannya di masa depan. Setelah ragu-ragu sejenak, Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, Tuan, tapi aku masih memutuskan pada Mystic Gold Silk Armor. Sambil mengerutkan kening, lelaki tua yang acak-acakan itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menghela nafas. Terserah kamu, namun, berhati-hatilah selama pertarungan melawan Feng Haoyu. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat memenangkannya, akui saja kekalahan dan jangan gegabah. Su Zimo mengetahui kekhawatiran pria tua yang acak-acakan itu dan menjawab sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Tuan, aku punya pertanyaan tentang penyempurnaan senjata. Su Zimo mengubah topik dan bertanya, sejujurnya, Tuan, saya telah berhasil menyempurnakan senjata roh tingkat rendah sebelum pertarungan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku tidak bisa mengumpulkan pola roh kedua apapun yang terjadi. Apakah Anda tahu mengapa? Haha, orang tua yang acak-acakan itu tidak bisa menahan tawa. Nah, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Jadi, kamu sudah menyempurnakan senjata roh tingkat rendah. Tidak buruk, tidak buruk. Secara otomatis, lelaki tua yang acak-acakan itu berpikir bahwa Su Zimo hanya menyempurnakan satu senjata roh tingkat rendah. Setelah tertawa, dia berkata, sebenarnya, langkah penyempurnaan senjata yang paling sulit adalah pengumpulan roh. Namun, langkah yang paling krusial sebenarnya adalah tempering. Itu adalah langkah yang membutuhkan banyak teknik. Di dunia kultivasi, sekte yang berspesialisasi dalam penyempurnaan senjata semuanya memiliki teknik temper yang unik. Ada banyak ketidakmurnian dalam komponen roh dan menggunakan api roh saja tidak cukup untuk membersihkan semuanya. Beberapa kotoran yang tersisa hanya dapat dibersihkan melalui teknik temper yang canggih. Jika keterampilan penempaanmu lemah dan ada terlalu banyak ketidakmurnian, senjata roh yang ditempa tidak akan mampu menahan besarnya pola roh kedua yang dikumpulkan dengan paksa. Itulah mengapa pengumpulan roh akan gagal dan senjata roh akan meledak. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Alasan mengapa dia tidak bisa mengumpulkan pola roh keduanya bukan karena metode pengumpulan rohnya atau kualitas komponen rohnya, itu karena keterampilan penempaannya tidak cukup baik. Pria tua yang acak-acakan itu berkata, saat ini, sekte kami tidak memiliki teknik temper yang bagus. Tapi, jangan khawatir tentang itu. Serahkan padaku. Ya, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan perhatian dan cinta pria tua yang acak-acakan itu untuknya, itu tidak bisa dipalsukan. Setelah membungkuk dalam-dalam, Su Zimo pergi dengan pedang terbangnya. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening saat dia melihat ke belakang Su Zimo. Sebenarnya, dia sudah mencari teknik penempaan tingkat lanjut di luar sejak Su Zimo mengolah api roh level 3 karena dia ingin membantu yang terakhir meningkatkan keterampilan penyempurnaan senjatanya. Namun, sebagian besar teknik temper adalah rahasia sekte dan sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Mutiara itu tertutup debu. Sayang sekali, pria tua yang acak-acakan itu menghela nafas dalam diam. Dia merenungkan tentang bagaimana dia harus mencari teknik temper yang cocok untuk Su Zimo setelah pertemuan 5 puncak selesai. Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua yang acak-acakan itu berubah ketika dia mengingat detail yang hampir terabaikan. Mystic Gold Silk Armor memiliki berat 5 ton. Sebagai pejuang penyempurnaan Ki level 8, bagaimana Su Zimo berhasil memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya? Semakin pria tua yang acak-acakan itu memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah mondar-mandir untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk meninggalkan pemikiran untuk bertanya kepada Su Zimo tentang hal itu. Sepertinya muridku ini juga tidak sesederhana itu.